Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kembali pada sebulan yang lalu Pros menantang Hit untuk bertarung. Nampak mereka udah bersiap-siap dan siapapun yang menyerang duluan maka dia yang akan memenangkan pertarungan ini. Kemudian Hit mengarahkan tinju mautnya dan boom, serangan itu tepat mengenai Pros hingga dia memuntahkan darah. Bahkan Pros sendiri aja sampai nggak sadar bagaimana Hit bisa melakukan serangan secepat itu. Selain itu, Pros merasa jantungnya kini sedang digenggam dan seluruh tubuhnya dilumpuhkan dengan rantai. Pros yang gak terima kemudian mundur beberapa langkah dan malah tertawa. Dia bertekad akan melakukan serangan balasan dan dia udah tahu di mana dia akan menempatkan serangannya. Pros langsung berpindah ke belakang Hit dan kembali merendahkan Hit yang menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan saat Hit lengah, Pros melakukan serangan seperti Hit tadi yang dia harapkan dapat menembus jantungnya. Tapi saat melihat muka Hit yang biasa saja, Pros pun balik menjadi panik. Tiba-tiba Hit menggunakan banyak klon bayangan yang ditegaskan oleh Hit bahwa mereka semua sebenarnya adalah satu. Kemudian semua klon itu langsung menyerang Pros dengan teknik tebasannya. Pros berusaha menghindari serangan yang Hit gunakan, tapi saat merasa dirinya berhasil, ternyata kaki kirinya sudah terputus. Bukan cuma itu, pandangan Pros juga mulai kabur dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Setelah 1 bulan kemudian, di planet Sadala, nampak semua Saiyan kini sudah percaya dengan kekuatan Vegeta yang lebih kuat dari 3 Panglima Saiyan. Jadi mereka mutusin untuk dilatih oleh Vegeta. Vegeta melatih mereka dengan keras dan ngasih arahan tentang kelemahan mereka yang sekarang. Setelah melihat banyak Saiyan kelelahan, Vegeta pun minta mereka istirahat 10 menit dan pergi ke tempat latihan Saiyan lain. Setelah sampai di tempat lain, Vegeta merasa bangga karena meskipun jumlah yang berlatih sedikit, tapi mereka berlatih dengan giat. Kemudian Vegeta datang ke tempat Caulifla yang kini dilatih oleh Panglima Rubai. Nampak Caulifla belum paham dengan latihan yang diajarkan Rubai hingga dia malah panik sendiri. Rubai bilang saat dia sedang latihan, dia nggak perlu buru-buru untuk memaksa yang lain atau mencoba hal yang lain. Karena Rubai juga menjelaskan dirinya sendiri belajar dari pengalaman itu untuk mengatasi pembatasnya. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membuat rencana sampai dirinya bertindak. Jadi dia mulai menyiapkan rencana B saat beraksi. Maka dari itu Rubai minta Caulifla membayangkan bahwa dirinya seperti harus menghancurkan sebuah tembok. Tapi juga memikirkan cara untuk membuat rencana lain jika dia tidak dapat hancurkan dalam satu serangan. Melihat latihan mereka, Vegeta nampak senang dan sepertinya para panglima ini sudah sadar kalau mereka emang butuhin kekuatan Vegeta. Setelah itu, Vegeta pergi ke tempat Penan yang saat ini lagi melatih Kel dan juga Broly. Penan minta Broly untuk menerima bahwa energi Saiyan ada pada dirinya dan memintanya untuk tidak menahan diri lagi. Selain itu, Penan juga menasehati Kel untuk mendapatkan keyakinannya sendiri. Karena sifat tidak percaya diri Kel yang membuatnya tidak bisa membangkitkan potensi dalam dirinya. Vegeta yang mendengar itu setuju dengan Penan dan meminta Kel untuk melakukan apa yang Penan katakan. Di sisi lain, Panglima Leria kini sedang melatih Cabba yang bangga karena Cabba seperti Leriak sewaktu muda. Cuma kelemahan yang Cabba miliki adalah selalu mengikuti emosinya dan itu katanya tidak selaras dengan prinsip seorang Saiyan. Yang harusnya dilakukan Cabba adalah mengutamakan logika, kesabaran dan keberanian yang berbanding terbalik dengan keraguan dan sifat tamak. Cabba yang memiliki otak encer ini pun langsung mengerti apa yang disampaikan. Vegeta pun datang ke tempat mereka dan minta Cabba untuk mendengarkan sesuatu yang akan dia ucapkan. Selanjutnya diperlihatkanlah runtuhan lama pada malam harinya. Di sana sudah berkumpul Cabba, Caulifla, Kel dan Broly. Karena ternyata Vegeta yang minta Cabba untuk mengumpulkan mereka di tempat ini. Tanpa babi bu, Vegeta langsung pada intinya dia udah melihat semua Saiyan latihan hari ini. Vegeta tahu para panglima tampaknya memiliki banyak hal untuk diajarkan pada mereka. Dan itu katanya sangat bagus. Tapi yang tidak mereka tahu bahwa Cabba, Caulifla, Kel dan Broly memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari para panglima. Jadi Vegeta udah putuskan mereka semua akan bertemu dan bertarung di sini setiap malam. Dan minta mereka mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Karena jika diperlihatkan pada para panglima, maka mereka mungkin akan minder dan merasa lemah, bukan? Tanpa ragu, Caulifla pun langsung berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 2-nya. Begitu juga dengan Cabba. Sebaliknya, Kel menggunakan perubahan langkah yaitu Super Saiyan Green yang legendaris.
Untuk Broly, Vegeta juga mintanya menunjukkan perubahan saat mereka bertarung di bumi sebelumnya. Dia nggak peduli meskipun Broly masih belum bisa mengendalikannya. Intinya, Vegeta minta Broly untuk mengamuk malam ini. Broly bilang sejak pertarungan terakhir mereka, dia sama sekali nggak pernah menggunakannya lagi. Karena saat perubahan itu digunakan, ingatannya seolah samar-samar dan gak mengenal siapapun. Mengetahui itu, Vegeta pun menyuruh Cell agar mengajarkan Broly cara mengendalikan kekuatannya. Karena yang kita tahu, Super Saiyan Green Cell dan Broly tidak berbeda jauh. Simpelnya, keduanya adalah Super Saiyan legendaris yang langka. Setelah itu, barulah Vegeta menyuruh Broly untuk segera berubah menjadi Super Saiyan-nya. Nampak semua orang sudah bersiap-siap dan penasaran seperti apakah bentuk Super Saiyan Broly. Dan inilah bentuk Super Saiyan Broly yang legendaris dengan aura yang menggelegar dan hanya muncul 1000 tahun sekali. Tapi di sini tidak ditunjukkan bagaimana pertarungan mereka dan hanya menunjukkan hasilnya saja. Nampak dari semua karakter yang ada, hanya Pangeran Congak dan Broly lah yang bertahan sampai akhir. Namun setelah melihat kekuatan Broly, sepertinya Cabba dan yang lainnya sangat kagum pada Broly. Caulifla aja sampai bilang kalau Broly memiliki potensi yang sama seperti Cell. Sambil melihat Cell yang akan bangkit, tentu Broly senang mendengarnya. Pangeran Congak juga mengungkapkan kekagumannya bahwa Broly telah mencapai tingkat kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Kekuatan Broly sudah jauh berbeda dibanding ketika dia bertarung dengan Goku dan Vegeta dulu. Vegeta juga memuji Cell karena dia telah membuat Vegeta terkesan tadi malam. Dan Vegeta yakin Cell akan menjadi guru yang hebat untuk Broly. Nah, untuk Caulifla sendiri, Vegeta minta agar dia menjadikan pengalaman baru ini sebagai aset terbaiknya. Dan menyuruhnya untuk tetap melatih dirinya demi menyusul yang lain. Sehingga dia dapat mencapai kekuatan atau perubahan baru lagi dengan mudah. Karena Vegeta tahu Caulifla baru bisa mencapai tahap Super Saiyan 2. Caulifla merasa kata-kata itu adalah kata pujian untuknya. Dan dia senang Vegeta akhirnya memuji dirinya juga. Tapi Pangeran Congak menegaskan bahwa itu bukanlah pujian untuknya, tapi motivasi untuk Caulifla tetap semangat. Caulifla yang mengerti lalu mengajak mereka untuk kembali berkumpul dengan Saiyan yang lain. Karena waktu sekarang sudah siang. Kemudian sampailah mereka di tempat para Saiyan yang saat ini masih melakukan latihan mereka. Melihat mereka tentu membuat Cabba terkejut karena mereka telah memulai latihan hari ini lebih awal. Tapi Rubai menjelaskan kalau tidak ada yang ingin pulang tadi malam. Jadi mereka pun berlatih terus sepanjang malam. Sedangkan Vegeta kagum melihat Saiyan yang pernah dia latih kini telah mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Orang tersebut pun berterima kasih karena berkat Vegeta dia dapat mengeluarkan potensi dia yang sebenarnya. Dan katanya bukan cuma dia seorang, tapi banyak Saiyan muda yang ingin melakukan latihan juga. Dia berkata mereka adalah teman-temannya dan juga teman dari temannya. Saat dia ngasih tahu kalau dia berlatih dengan Vegeta, hal itu membuat kepercayaan mereka untuk bertarung telah kembali. Karena ternyata saat Vegeta mengalahkan 3 panglima Saiyan sebelumnya, kabar itu sampai tersebar ke seluruh penjuru planet Sadala. Bahkan seorang pria lain bilang kalau dia sangat senang dengan kedatangan seorang kuat seperti Vegeta. Dia berasal dari wilayah yang jauh sekitar 2000 km dan dia tertarik dengan kisah Vegeta yang melatih para Saiyan seperti zaman dulu. Lalu ada juga seorang mantan pasukan Saiyan yang telah mendengar cerita Vegeta dan dia mutusin untuk kembali aktif. Pangeran Congak sendiri nggak terbuai dengan pujian mereka, tapi dia kembali menegaskan bahwa ada akhir pahit yang menanti mereka. Dia bertanya apakah mereka siap untuk menanggung resiko perang ini. Seseorang pemuda bilang kalau mereka tidak punya pilihan lain. Tapi jika mereka tidak berperang, tidak akan ada yang akan berperang untuk melindungi mereka. Dan satu pria lagi berkata, meskipun mereka harus mati, mereka akan berjuang sampai akhir. Walaupun mereka sendiri tahu sebenarnya mereka belum bersedia untuk mati. Setelah mendengar semua ucapan para Saiyan, Vegeta pun tersenyum untuk mulai berlatih keras mulai sekarang. Dan berkata dalam hatinya agar Goku mendengar bahwa mereka pasti akan menang. Begitu juga dengan para panglima yang akhirnya tersenyum untuk berjuang bersama Vegeta. Di sisi lain, Bulma mendatangi sebuah rumah dan bertemu dengan seorang wanita bernama Rapini. Setelah mereka berkenalan, Bulma jadi sedikit kesal karena wanita itu cuma bercerita sedikit tentang kehidupannya. Sedangkan Bulma sudah menceritakan semuanya. Wanita itu bilang yang terpenting Bulma sudah tahu tentang intinya dan anaknya sebaya dengan Trunks. Intinya di sini mereka bercerita selayaknya emak-emak yang saling bergosip. Setelah itu Bulma nanya pada Rapini apakah suaminya ikut berlatih dengan Vegeta.
Karena Bulma udah mengenal Rapini sejak seminggu tapi dia masih belum melihatnya. Sontak aja Rapini tertawa dan bilang kalau suaminya berlatih pasti dia selalu ingin melihatnya. Bulma yang dengar itu cukup terkejut karena dia baru pertama kalinya tahu ada orang Saiyan tidak suka bertarung. Rapini menjelaskan suaminya itu bukanlah orang Saiyan tapi bangsa Tapel atau Tupel. Yang artinya di planet ini bukan cuma dihuni oleh bangsa Saiyan saja ya. Nah, di sini dijelaskan Tapel adalah bangsa yang memiliki teknologi maju. Dan hal itu membuat Bulma kaget ternyata suku Tapel di semesta ini masih hidup. Rapini membenarkan hal itu karena mereka hidup bersama dengan Saiyan di planet Sadala lebih dari 2 abad. Dan karena suku Tupel juga, Raja Sadala mempunyai pengawal yang terampil dan efisien. Dan saat ini bangsa Tupel menghabiskan sebagian besar waktu mereka di laboratorium utara ibu kota. Mereka bekerja hari demi hari untuk melindungi semua keluarga termasuk Saiyan. Jadi Bulma pun menyimpulkan kalau anak Rapini hanya memiliki 50% darah Saiyan yang hal itu sama seperti Trunks. Meski begitu, yang Rapini kagum dari anaknya yang bernama Pepino tidak seperti Saiyan lain, dia memiliki kepintaran dan kreativitas seperti ayahnya. Mendengar itu, Bulma pun sangat tertarik dan ingin diperkenalkan pada anak dan juga suaminya. Lalu Bulma bertanya apakah dia boleh mengunjungi laboratorium tempat para Tapel bekerja. Rapini mengatakan dalam keadaan biasa pun hal itu agak susah, bahkan dengan izin sekalipun. Tapi katanya Bulma beruntung bisa bertemu dengannya, karena dia adalah wanita hebat dengan suami yang hebat. Nah, Rapini membocorkan kalau suaminya akan pulang besok dan mereka mungkin bisa dia bawa masuk ke lab tersebut. Bulma yang kesenangan pun langsung mengajak Rapini untuk berpelukan. Dan Rapini pun tidak sabar ingin menunjukkan hal mengejutkan di sana. Dan nampaklah laboratorium Tupel yang merupakan sumber teknologi tertinggi yang ada di alam semesta ke-6. Kemudian waktu kembali pada sebulan yang lalu di mana menunjukkan alam semesta ke-9. Setelah mengetahui G-Factor yang membuat awan berlubang, Basil nanya apa yang dilakukan mereka di semesta ini. Krillin bilang Gohan ngasih tahu pada mereka kalau trio The Danger sangat sesuai untuk menjadi lawan mereka dalam latihan demi persiapan perang dewa nanti. Mendengar ada perang, sontak aja trio The Danger terkejut karena ternyata mereka belum mengetahui tentang perang besar yang akan terjadi. Para G-Factor pun sangat tidak menyangka dan bertanya apakah mereka tidak mendapatkan pesan dari Daishinkan. Nah, si gundul Krillin menyimpulkan alasannya mungkin pesan Daishinkan terhalang oleh awan tebal yang menutupi planet ini. Jadi itulah yang membuat mereka nggak bisa mendengarkan pesan Daishinkan. Kalau situasinya beneran begitu, Yamcha mengatakan berarti ada banyak planet lain yang juga tidak mendapatkan pesan Daishinkan. Oleh karena itu, Krillin pun kembali menjelaskan semua situasi yang terjadi. Dan tentunya hal itu membuat trio The Danger sangat terkejut. Bergamo yang gak mau membuang waktu lagi segera mengajak mereka untuk sparring sambil ingin melihat sejauh mana kekuatan orang-orang bumi. Tentunya hal itu langsung mereka layani dan bersiap untuk menyambut serangan mereka. Tenshinhan maju lebih dulu, namun dengan cepat Bergamo langsung menghajarnya. Tapi Tenshinhan menunjukkan teknik yang tiba-tiba udah muncul di belakang Bergamo. Sementara di depannya kini sudah ada Krillin yang bersiap untuk menghadang. Bergamo menghajar Tenshinhan lebih dulu, tapi saat yang bersamaan Krillin langsung melemparkan Kinjan. Dengan ekornya, Bergamo berhasil menghindar ke belakang dan balik menyerang Krillin. Di saat itulah, Krillin menggunakan Taioken yang membuat mata Bergamo sampai silau men. Nah, ketika Bergamo lagi menutup matanya, disitulah Lord kita yang sangat hebat ini bersiap untuk menunjukkan teknik Roga Pupuken. Bahkan, teknik ini telah memiliki tingkatan yang berbeda dengan menunjukkan auman yang mengerikan setelah lama kita tidak melihat. Yamcha menghajarnya bertubi-tubi dan sangat begitu percaya diri. Dan karena Yamcha baru pertama kali melawan trio The Danger, jadi Yamcha nggak tahu serangan itu bisa membuat tubuh Bergamo semakin membesar. Bergamo yang badannya udah kayak King Kong ini bersiap untuk menggunakan pukulan terkuatnya. Tapi Lord Yamcha segera berpindah ke tempat Tenshinhan. Lalu gantian Tenshinhan lah yang kini akan menyerang. Dia menghajar Bergamo dengan keras lalu menghajarnya sekali lagi dengan tendangan madun. Yang hal itu sontak membuat Bergamo merasa sangat kesakitan. Sedangkan para G-Factor merasa senang karena kerjasama mereka berhasil. Bergamo yang gak terima diremehkan lalu menciptakan 2 buah laser besar dan menembakkannya pada mereka. Krillin, Tenshinhan, dan Lord Yamcha yang gak mau kalah juga bersiap untuk menembakkan laser gabungan. Krillin minta mereka untuk mengingat kembali alasan mereka datang ke sini. Dan Tenshinhan menegaskan kedatangan mereka adalah untuk melampaui batas mereka dan menunjukkan pada Goku kalau mereka juga bisa maju.
Lalu duar, laser gabungan itu mereka tembakan dengan sangat besar, bahkan lebih besar lagi dari apa yang mereka kira. Lavender aja sampai nggak nyangka kekuatan orang-orang bumi ternyata sudah jauh lebih kuat. Basil masih mengingat kalau Krillin dan Tensian tidak begitu menonjol pada saat turnamen kekuasaan. Dan di sini Lavender menyimpulkan jika kekuatan mereka sama dengan trio The Danger, yaitu kekuatan sebenarnya mereka adalah kerja sama tim. Karena saat mereka sendiri, kelemahan itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian di sini nampak kemampuan trio G-Factor bukan cuma segini saja. Mereka menambah kekuatan pada energi laser itu hingga semakin menjadi besar. Yang kemudian laser itu meledak dan menyebabkan lubang yang sangat besar. Krillin, Yamcha, dan Tensian mendapatkan luka yang cukup parah. Tapi nampaknya mereka senang karena telah menunjukkan semua kekuatan yang mereka miliki. Bergamo yang masih sehat bilang kalau kekuatan mereka tadi bisa saja membunuhnya. Dan akhirnya dia menerima mereka untuk berlatih bersama, serta minta Basil untuk mencarikan tempat mereka istirahat. Sementara itu masih di semesta ke-9, tepatnya di planet Sidra, nampak Dewa Kehancuran dan Supreme Kai sedang berbicara. Sang dewa yang memiliki sifat licik ini mengajak Kaioshin untuk menghabisi para dewa jahat itu sebelum mereka bertindak. Dan Kaioshin pun sepertinya berpikiran demikian. Tapi Mojito sang angel mendengar apa yang mereka katakan dan minta mereka mengatakannya sekali lagi. Kaioshin bilang kalau mereka cuma bahas tentang sabung ayam, bukan yang lain bro. Namun Mojito maksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Sidra bilang mereka benar-benar tidak merencanakan apapun dan minta Mojito untuk tetap tenang. Mojito yang malah naik darah mengancam mereka akan mulai memata-matai mereka dari sekarang. Kaioshin membalas dia tahu maksud Mojito, yaitu nggak akan biarkan mereka bertindak dengan cara curang. Mojito pun membenarkan hal itu karena apa yang dikatakan Daishinkan adalah mutlak dan harus diikuti. Dia tidak ingin kejadian buruk terjadi yang malah akan membahayakan mereka semua. Apalagi jika Geno sampai tahu, maka semuanya mungkin akan dimusnahkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.